Modal 20.000 aja bisa untung 3-4 kali lipat. Jadi kata siapa sih modal harus yang besar buat usaha, buat mulai usaha? Kita dengan 20.000 aja kita bisa beli produk-produk seperti depan saya. Jadi kita akan buat bisnis bakery guys. Yang kita mau bikin ini bolu kekinian. Jadi bolu itu ternyata bikinnya nggak susah loh, gampang loh. Terus kita bisa kreasiin loh. Dan menggunakan ala-ala simple. Jadi saya menggunakan mixer dan oven dari Mito. Jadi biasanya sahabat kuliner punya nih ala-ala seperti ini. Dan harganya juga cukup terjangkau, cukup bagus, cukup kompatibel buat mulai-mulai usaha UMKM. Nah, pertama-tama kita akan mulai ayak dulu nih bahan-bahannya dari si bolu. Bolu ini menggunakan tepung terigu seperti ini, protein sedang. Ini kita ayak dulu ya, biar nggak gumpal ya. Karena kalau gumpal ini ntar bolunya kurang lembut guys. Kita ayak juga ada vanili sama baking powder. Nah, biasa baking powder dan vanili ini suka gumpal guys, suka mengkristal. Nah, kalau mengkristal takutnya bolunya jadi nggak kurang enak. Ingat guys, pakai telur ayam, jangan telur onta yang dipakai. Kebanyakan nanti. Jadi pecahin dulu. Guys, lihat telurnya ini udah ada di dalam. Terus kita masukin si gula pasir. Terus kita masukin si XP. Oke, setelah itu kita masukin ke dalam mixer Mito MX700. Kita tutup. Jadi mixernya enak banget, sudah serbaguna dan dia sudah pengamannya guys. Kecepatannya juga banyak, ada 6 speed ya. Kalau mau lebih cepat lagi bisa putar sebelah sini. Nah guys, jadi dia sampai seperti ini nih. Jadi dia agak kental ya. Berikutnya kita tambahin susu kental manis sebagai pemanis guys. Secukupnya aja. Mentega cair kita tuang. Kalau udah dicampur guys, kita matikan. Tahap berikutnya kita akan mix dengan tepungnya, tapi kita mix dia dengan spatula. Kenapa? Karena kalau pakai mesin takutnya dia jadi bantet. Ini enak banget. Jadi boleh seperti ini, kayak gelas minum. Dia naik ya. Jadi dari dikit tadi cuma di bawah doang, sekarang udah sampai atas. Caranya tepungnya jangan dimasuk terus dengan barbar kita aduk. Caranya gini. Ini tepung yang tadi udah ini, kan? Kita aduk pelan-pelan guys. Nah, cara aduknya itu dari bawah ke atas. Biar seru kita tambahin topping. Nih guys, biar mencantik saya punya ini. Saya akan olah biar jadi topping yang cantik. Jadi kita masukin aja nih guys. Ini rasa-rasa beng-beng. Terus saya ambil adonan ini. Kita campur adonan kita yang ini. Nah, kita sudah punya adonan base-nya, kita udah punya adonan yang bagusnya ini hiasannya. Kan namanya bolu kekinian harus pakai hiasan. Nanti kita kasih hiasan lagi. Sekarang kita ambil tray-nya. Tray-nya ini kita kuas dulu nih pakai mentega. Soalnya kalau dia nggak pakai mentega, biasanya adonannya suka lengket di loyang. Nah, untuk loyang sendiri, sahabat kuliner bisa atur mau pakai loyang bulat, loyang kotak, loyang long, loyang apapun bisa. Dan adonan bolu ini, adonan base ini bisa jadi bolu Surabaya, bisa jadi kue tar. Kalau misalnya mau buat kue tar kurang lebih ya beginilah bahannya. Yang sekarang ini kita mau bikin ini bolu kekinian. Oke, kalau udah seperti ini, nah lihat udah berminyak, kita tinggal tuang si adonannya. Nah, setelah itu kita kasih hiasan nih. Nah
guys, ini kan udah nih seperti ini nih. Kurang lebih ya, loyang seperti ini. Terus saya udah kasih ini. Ini kalau misal mau dibentuk-bentuk bisa digini nih. Nah, diputar-putar gitu. Kalau untuk putarnya ini guys, boleh pakai tusuk gigi, tusuk potong rambut atau apalah. Nah, seperti ini kan bentuknya ada bentuk tuh. Biar tambah cantik lagi, saya tambahin. Karena masih ada, saya kasih lagi nih dikit nih. Bahan sudah jadi, tinggal di oven. Kita akan menggunakan suhu 150-160 api atas dan bawah dengan waktu kurang lebih 20-30 menit. Nanti kita lihat hasil seperti apa. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang produk ini, si Mito 888, kita ada buat reviewnya. Sahabat kuliner bisa lihat di video kita sebelumnya atau setelah ini ya. Nah, tara, kita masuk. Oke guys, tugas saya untuk ngadon dan ngias sudah selesai. Nanti kita tinggal nunggu hasil dan kita cobain. Jadi sekarang udah kurang lebih 30 menit. Kita mau lihat hasilnya kayak apa. Oke, ya. Kalau udah 30 menit, ting gitu. Nah guys, jadi seperti ini. Ini kita potong-potong kecil ya. Karena empuk, saya nggak usah pakai pisau, jadi saya pakai spatula tadi udah kepotong. Yang penting tipsnya adalah pas dikocok pertama kali antara gula dengan telur dengan SP-nya itu harus benar rata dan si telurnya ini harus jadi putih, mengembang ya. Jadi homogen dia. Terus tips untuk jualan. Jadi tadi kan modalnya kurang lebih 20.000 di luar alat yaitu bahan baku aja. Jadi sahabat kuliner kalau mau jual secara online bisa lewat GoFood, GrabFood, Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya bisa jual per box. Itu tadi kita 28 cm. 20 cm, kalau mau lebih tinggi lagi bisa kecilnya, tapi kalau yang bulat kalau mau jual lebih murah, kalau yang gede itu kan sekarang pasaran tuh harganya kurang lebih 70-100.000 guys. Jadi kalau yang gede itu kurang lebih 70-100.000. Kalau jualnya mungkin ditambahin hiasan, dikasih krim, jadiin kue ulang tahun ya lebih mahal lagi, bisa 200-300.000. Tinggal teman-teman kreasiin bagaimana. Terus kalau mau lebih hemat gimana? Kalau saya jual jajanan pasar gimana ya? Bisa pakai yang kecil-kecil seperti ini nih. Nah, ini ada yang kecil-kecil ini bisa jual per piece ini 5.000, 10.000 itu banyak banget yang beli guys. Tuh lihat. Empuk banget. Jadi kalau saya pencet dia naik. Ini kita hanya menggunakan bahan-bahan standar ya. Jadi kalau mau pakai bahan misalnya contohnya margarinnya pakai yang lebih wangi misalnya. Nah, itu lebih enak lagi, lebih wangi lagi. Terus kita nggak pakai bubuk susu. Kalau pakai bubuk susu lebih enak lagi. Tinggal sahabat kuliner dengan bahan standar ini pun bisa jualan, bisa pakai. Kalau kemasan, sahabat kuliner kalau misalnya kemasan 28 cm itu bisa pakai box yang biasa. Itu box itu kurang lebih ada yang jual 2.000, 3.000, 5.000 tergantung kapasitas dan ukurannya. Terus berikutnya kalau mau jual satu-satu bisa pakai packaging plastik yang plastik roti lipat itu udah bisa jualan. Terus untuk ini kan tanpa pengawet. Pengawetnya ini dari SP baking powder ya kan, baking powder itu ya sedikit banyak ngawetin. Yang penting pas nge-baking, pas jadi harus clean, bersih, kering. Nah, kalau itu bisa dilakukan ini bisa tahan kurang lebih 3-4 hari. Tapi lebih enak lagi konsumsi dalam 1-2 hari, jangan berhari-hari ya. Ya, kita pernah coba 3-4 hari nggak berjamur, cuma rasanya jadi kurang enak, seenak yang kayak sekarang gitu. Jadi 1-2 hari aman. Oke guys, sampai situ aja. Semoga terinspirasi dan ingat terus berusaha ya. Jadi kalau sekarang bilang, wah gua nggak ada kerjaan, gua ini itu males namanya. Oke, sekarang modal 20.000 bisa bikin seperti ini, diolah, yang penting kita bisa jualan. Saya Indra pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.